Selamat datang, di depan saya ada Realme GT 8 Pro, dan hari ini saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana cara mengaktifkan mode hemat daya di perangkat ini. Jadi, untuk memulai, kita akan menggeser layar ke bawah dari sisi kanan atas layar kita, seperti ini. Dan di bagian bawah sini, Anda akan menemukan beberapa tombol pintasan. Sekarang kita jelas sedang mencari mode hemat daya, yang untuk saya terlihat jelas di sini. Namun jika Anda tidak melihatnya, Anda bisa menemukannya di halaman lain karena ada beberapa halaman. Dan jika Anda masih tidak bisa menemukannya, Anda pasti bisa menambahkannya. Anda bisa melakukannya dengan mengklik ikon pensil di sini, lalu klik tanda plus dan gulir ke bawah untuk menemukannya di bagian bawah sini. Saya juga tahu ada satu lagi tombol pintasan untuk mode hemat daya, yaitu Super Power Saver Saving Mode ini. Kita hanya perlu mengetuknya dan ini akan otomatis ditambahkan. Anda bisa klik di mana saja lalu pilih selesai dan sekarang sudah terlihat di sini. Sekarang, saya menambahkannya hanya untuk menunjukkan kemungkinannya saja. Namun secara umum, tidak satu pun dari mode ini benar-benar bekerja dengan baik. Dan saya akan membahas ini sebentar lagi. Tapi bagaimanapun juga, untuk menyalakan salah satunya, saya hanya akan mengetuknya. Sekarang Anda akan mendapatkan pop-up ini pada percobaan pertama, dengan kotak centang yang secara default sudah dipilih agar tidak ditampilkan lagi. Dan pesannya di sini adalah nyalakan. Mode hemat daya, masa pakai baterai akan diperpanjang, tetapi kinerja sistem akan berkurang dan beberapa fungsi akan dinonaktifkan. Jadi ini adalah penjelasan yang sangat samar tentang apa yang sebenarnya akan terjadi biasanya, hanya untuk memberi Anda sedikit gambaran. Yang akan terjadi adalah, perangkat Anda cenderung memutuskan koneksi dari Wi-Fi dan data seluler untuk menghemat daya baterai saat Anda tidak menggunakannya sekarang. Karena itu, aplikasi yang membutuhkan koneksi internet, seperti misalnya Netflix, maksud saya WhatsApp atau Instagram, Facebook, dan sebagainya, tidak akan bisa memeriksa pesan yang mungkin dikirimkan seseorang kepada Anda, karena tidak memiliki akses ke internet. Jadi ini sesuatu yang perlu diingat. Saya percaya ada tombol pengaturan di menu yang akan saya tunjukkan sebentar lagi, tapi sekarang mari kita klik, aktifkan, dan Anda bisa lihat sekarang sudah aktif dan warna baterai di sini berubah untuk menunjukkan bahwa fitur ini sedang berjalan karena memang tidak banyak hal lain yang terjadi. Ada perbedaan pada refresh rate. Saya rasa sekarang kita berada di 60 frame karena biasanya itu juga yang diubah. Tapi bagaimanapun juga itu sudah yang pertama. Dan setelah selesai, Anda dapat mengklik tombol untuk menonaktifkannya. Nah, jika kita menekan dan menahan tombol ini, kita akan masuk ke pengaturan. Dan di sini kita memiliki beberapa mode yang berbeda. Jadi saat ini kami dikenakan biaya sebesar 80%. Dan 80% itu memberi kita waktu 24 jam dan 10 menit. Sekarang dalam mode hemat daya, baterainya bertahan selama 26 jam, jadi 2 jam lebih lama. Wow. Sungguh peningkatan penghematan energi yang mencengangkan. Wow. Dan kemudian dalam mode hemat daya super, kita hanya mendapatkan kurang dari 2 jam tambahan di atas itu. Jadi, wow, itu tagihan di bawah 4 jam baterai tambahan pada masa pakai baterai 1 hari ketika Anda memiliki 80% saja. Wow, itulah peningkatan paling menyedihkan yang pernah saya lihat. Jadi sekarang saya merasa ini sangat menghina. Sebagai mode hemat daya, itulah diri saya yang sebenarnya. Oppo, OnePlus, dan Vivo semuanya dimiliki oleh induk perusahaan yang sama dan semua ponsel memiliki mode hemat daya yang sama buruknya. Ini benar-benar tidak bisa dimaafkan. Ini bukan mode hemat daya. Ini adalah penghinaan. Dan alasannya adalah, mari kita aktifkan mode hemat daya super yang hanya memberi Anda masa pakai baterai 4 jam yang luar biasa itu. Ya, kita akan mengaktifkannya. Coba lihat itu. Kita hanya mendapatkan kurang dari 4 jam tambahan masa pakai baterai dan bahkan wallpapernya saja sudah tidak ada lagi. Kita hanya punya beberapa aplikasi, semuanya selain yang ada di sini sebenarnya sudah dinonaktifkan. Jadi aplikasi-aplikasi itu bahkan tidak akan memeriksa pembaruan apapun. Mereka juga tidak berjalan di latar belakang lagi. Dan tingkat kecerahan biasanya sudah diturunkan, wallpaper hilang, refresh rate hilang, waktu layar menyala, pada dasarnya timernya juga dipangkas sampai keterlaluan dan semua hal yang mengganggu itu. Dan kamu hanya dapat 4 jam masa pakai baterai yang menyedihkan.
Sial, aku tidak yakin apakah Samsungku bisa mendapatkan masa pakai baterai yang lebih baik. Ngomong-ngomong, di mana sih ponselku? Oke, ayo kita cek dengan cepat. Aku sangat penasaran. Kita akan keluar dari sini sekarang juga dan keluar karena aku nggak tahan melihat mode ini. Dan biar aku cek cepat di pengaturan, sepertinya di perawatan perangkat. Baterai. Oke, jadi sekarang aku punya 71% baterai dan aku sedang pakai mode normal. Oh, ayo kita aktifkan mode hemat daya. Dan itu akan memberiku... Oke, ini nggak kasih info apapun soal baterai. Oh, tunggu dulu. Aku dapat 2 jam. Wah, luar biasa sekali aku berhasil mendapatkan waktu penggunaan 2 jam di Samsung. Kamu mau bilang ke aku bahwa perangkatku memberiku jumlah yang sama dengan baterai yang lebih jelek, lalu apa yang kita punya di sini, di Samsung, yang juga sudah agak jelek, dan ini bahkan nggak punya mode super hemat daya, seperti yang bisa kamu lihat jelas. Jadi, dengan itu diingat, mode ini adalah mode hemat daya. Untuk kedua mode hemat daya biasa maupun super, hasilnya benar-benar buruk. Sekarang, kamu mungkin bisa mendapatkan daya tahan baterai yang jauh lebih baik hanya dengan mengelola baterai sendiri. Dan untuk memberimu beberapa tips kecil yang bisa kamu lakukan untuk meningkatkan daya tahan baterai, berikut ini. Mari kita buka lagi menu toggle dan matikan semua hal yang nggak kita pakai. Misalnya kalau kamu pakai Wi-Fi, matikan data seluler, meskipun biasanya menurutku justru sebaliknya. Jadi kamu sebaiknya matikan Wi-Fi dan gunakan data seluler saja. Yang mana aku juga nggak tahu di mana letaknya, tapi pasti ada di suatu tempat, jadi lalu apa lagi? Oh, itu dia. Sebenarnya ini sedang tidak aktif, jadi data seluler ada di sini. Sekarang aku nggak punya kartu SIM, jadi ini nggak berlaku di sini. Lokasi biasanya aktif, jadi kamu juga sebaiknya matikan fitur itu. Selanjutnya ada NFC, matikan juga fitur itu. Kemungkinan besar kamu juga jarang banget pakai fitur itu. Dan selain itu, cara paling efektif untuk menghemat baterai, yang sebenarnya hanya berpengaruh saat perangkat sedang digunakan, jadi saat layar menyala, adalah dengan menurunkan tingkat kecerahan layar. Biasanya kamu mungkin sering banget pakai kecerahan maksimal, tapi kalau kamu turunkan dari maksimal ke setengah saja, kamu bisa dapat penghematan baterai yang lebih besar daripada mode super power saving. Sekarang, perlu diingat seperti yang saya bilang tadi, ini hanya akan berpengaruh pada waktu layar menyala. Begitu kamu mengunci perangkat, berapapun tingkat kecerahan yang kamu atur, tambahan penghematan baterai yang kamu dapatkan itu langsung hilang begitu saja. Karena sebagian besar waktu layar kamu memang dalam keadaan mati. Dan satu lagi yang bisa kamu matikan untuk menghemat baterai lebih banyak lagi adalah Always on Display yang bisa kamu temukan di pengaturan, lalu ke layar utama, layar cahaya atau apapun namanya, dan cari pengaturannya di sana. Oh, itu dia, benar sekali. Always on Display ada di sini. Matikan saja fitur itu, voila, baterai kamu jadi lebih awet, dan semua ini bisa diubah tanpa harus menyentuh apapun. Mode ini juga bisa digunakan tanpa mode hemat daya, atau bisa juga dipakai bersamaan dengan mode hemat daya atau ultra power saver jika kamu mau. Jadi kamu bisa mencoba menggabungkan keduanya untuk mendapatkan daya tahan baterai yang lebih baik secara umum, atau kamu juga bisa menggunakannya secara terpisah. Menggabungkan keduanya atau hanya menggunakan fitur ini saja kemungkinan besar tetap akan memberikan hasil yang lebih baik dibandingkan hanya menggunakan mode hemat daya, karena memang mode itu cukup buruk. Sebagai perbandingan dengan merek lain yang melakukannya dengan benar, Xiaomi misalnya, adalah salah satu yang benar-benar menonjol. Menurut saya karena daya tahan baterainya yang sangat tinggi di sana, jadi apapun yang kita dapatkan di sini, 1 hari baterai, ya begitu. Xiaomi dengan mode hemat daya bisa memberikan 2 hari tambahan di atas 1 hari penggunaan normal. Katakanlah, seperti yang satu ini kan. Jadi pada dasarnya kamu mendapatkan 2 kali lipat daya tahan baterai sekarang. Jadi kamu bisa mendapatkan sekitar 40 jam daya tahan baterai dengan mode hemat daya. Lalu kamu beralih ke mode super hemat daya dan itu meningkat dari 40 menjadi 150 jam daya tahan baterai. Bukan hanya 2 jam yang menyedihkan, kamu benar-benar melipat gandakan 3 kali lipat daya tahan baterai kamu. Jadi itulah kenapa saya bilang kalau ini adalah alasan yang sangat buruk untuk mode hemat daya. Jadi ya kira-kira itu saja rangkumannya. Semoga kamu merasa ini sangat membantu dan kalau iya, jangan lupa tekan tombol suka, subscribe dan terima kasih sudah menonton.